Shalom, semangat pagi Bapak Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan di tengah-tengah alam yang sejuk dan indah ciptaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara memperhatikan pasangan kekasih Bapak Ibu? Atau ingatkah saudara ketika saudara masih menjalin hubungan sebelum menikah, ketika saudara pacaran dengan suami atau istri saudara dulu? Saya yakin kita ingat, kita mengerti ketika seseorang itu mengasihi pasangannya, mengasihi kekasihnya, pujaan hatinya Bapak Ibu, maka dia akan mengarahkan hatinya kepada orang yang dikasihinya. Dia akan memberikan perhatian, dia akan memberikan waktunya, bahkan juga harta, uang yang dia punya untuk orang yang dikasihinya. Maka tidak heran seorang pria terutama dia akan belikan barang-barang yang disukai oleh pasangannya ataupun kekasihnya ataupun istrinya. Baik itu makanan, baik itu apapun Bapak Saudara, semampu dia untuk orang yang dikasihinya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, ketika ada seorang dermawan yang murah hati, yang mengasihi sesamanya yang kurang mampu atau kurang beruntung, atau mengasihi orang-orang lain yang berkekurangan, maka dermawan tersebut pasti akan mengarahkan dan membawa serta memberikan sebagian hartanya, uangnya. Barangkali bisa dibelikan barang-barang kebutuhan pokok ataupun juga tas dan sebagainya yang diperlukan untuk orang-orang lain. Dia akan membawanya, memberikannya, mempersembahkannya, atau bisa transfer kepada yayasan atau panti-panti, sehingga sebagian hartanya itu diberikan untuk anak-anak yatim piatu, janda-janda tua, duda-duda tua yang miskin yang tidak bisa bekerja lagi, yang sudah tidak memiliki keluarga lagi juga Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Bapak Ibu, orang yang mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan, saya yakin, saya percaya orang tersebut pasti akan mempersembahkan bukan hanya waktunya, bukan hanya tenaga dan pikirannya, tetapi juga harta miliknya untuk pekerjaan Tuhan yang memang membutuhkan dana, biaya, baik untuk biaya operasional, untuk pembangunan gereja, untuk renovasi, untuk pembelian sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pekerjaan Tuhan. Beberapa contoh yang saya berikan tadi Bapak Saudara menjadi bukti kebenaran sabda Tuhan Yesus HaMasiah di dalam Mattityahu atau Matius pasal 6 ayat yang ke-21. Di sana saudara bisa baca nanti, karena di tempat hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa hati adalah otoritas di dalam diri manusia yang berkuasa untuk mengarahkan dan menggerakkan kemana harta kepunyaan orang ditempatkan, Bapak Ibu. Seseorang yang hatinya diarahkan kepada hal-hal atau perkara yang di atas, perkara-perkara samayim atau perkara-perkara surgawi, maka ia tidak akan berfokus untuk mengumpulkan harta yang ada di bawah, artinya yang ada di bumi ini Bapak Ibu. Ia tidak akan menimbun harta bagi kesenangan dirinya sendiri, dia tidak akan menimbun harta untuk kesenangan duniawi. Orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan, maka ia akan menjadikan kebenaran dan kerajaan Elohim sebagai sesuatu yang sangat berharga, sebagai suatu harta yang paling dicari, yang dikehendaki, yang paling berharga di dalam dirinya, yang perlu untuk dicari dan dikumpulkan di dalam hidupnya. Ia tidak akan menimbun harta bagi kesenangan diri sendiri, dia tidak akan menimbun harta untuk kesenangan yang duniawi, apalagi yang berdosa. Orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan, Bapak Ibu, ia akan menjadikan kebenaran sabda Tuhan dan menjadikan kerajaan Elohim sebagai sesuatu yang berharga di dalam dirinya, sebagai sesuatu yang harus dikumpulkan di dalam hidupnya, yang harus terus dicari dan juga diperjuangkan.
Tuhan Yesus Hamasiah menghendaki Bapak Saudara supaya hati manusia diarahkan kepada perkara-perkara yang samayim memang, atau perkara-perkara yang surgawi. Mari kita ingat dan membaca di kitab Mattityahu atau Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Janganlah menimbun bagimu harta di bumi, tempat ngengat dan karat merusak, dan tempat pencuri membobol dan mencuri. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, tempat baik ngengat maupun karat tidak merusak, dan tempat pencuri tidak membobol maupun mencuri. Itulah sabda yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, hal ini tidak berarti bahwa Tuhan Yesus mengajar kita, para muridnya, untuk tidak mengumpulkan harta di dunia alias tidak bekerja. Tuhan Yesus tidak mengajar para muridnya untuk menjadi orang-orang yang malas, yang tidak mau bekerja, tetapi hanya tidur-tiduran. Tentu bukan begitu. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan supaya orang hanya berdoa, memuji Tuhan terus, lalu tidak berbuat apa-apa. Tentu juga bukan itu artinya. Kita tetap harus bekerja, kita tetap harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dengan cara yang benar tentunya. Dengan cara yang tidak bertentangan dengan sabda Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak boleh menimbun harta untuk kesenangan diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengumpulkan harta hanya untuk memenuhi keinginan kita yang berdosa. Tetapi kita seharusnya bisa menjadi berkat untuk orang-orang lain, supaya harta yang kita kumpulkan ini boleh menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan Yesus Hamasiah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita, mengingatkan kita supaya kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, supaya juga kita membuktikannya dengan mengarahkan harta kita kepada Tuhan. Dan yang kita cari di dalam dunia ini bukan harta di dunia ini yang terutama, tetapi adalah harta yang ada di samayim kelak, yaitu kerajaan surga, kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Salam semangat Bapak Saudara, semangat pagi. Tuhan Yesus Hamasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.